lagi dengan kami dalam acara Kurma Kuis Ramadan. Kuis Ramadan bersama Adel tercinta gitu ya Mas. Oke. Halo guys, gimana nih kabarnya? Halo Mbak Farida Risma. Halo yang sudah bergabung. Jadi guys, hari ini kita akan bahas apa ya di live ini karena nggak ada Adel satu ya guys. Aku bingung mau bahas apa. Aku kalau nggak ada Adel satu nih kayak ngomongnya tersendat-sendat ya Mas ya. Karena apa Mas? Karena aku sama Adel satu itu kayak puzzle guys. Kalau satunya nggak ada, ya tidak lengkap gitu. Nah, gitu Mas Prim. Iya, saudara kayak saudara. Nama saya Prima, panggil Prima. Prima siapa Mas? Primanya? Arupa Datu Prima. Oh, Arupa Datu Prima. Mas Arupa. Enggak ya, panggilannya siapa Mas? Prima. Oke. Jadi ya saya itu aku jarang tampil di kamera ya guys. Jadi jalan di belakang layar gitu. Tapi datang terkait fit gitu, karena pasti berkesan. Ya, betul sekali. Jadi ya yang saya katakan tadi ya guys, bahwa Mas Prima ini adalah superhero-nya kita. Dia adalah pahlawan di balik layarnya kita guys. Gitu. Tepuk tangan dulu. Oke, jadi hari ini karena aku bingung ya guys. Hari ini kita akan bahas ini aja. Halo Mas Agus Dian. Jadi hari ini kita akan bagi-bagi ilmu ke kalian tentang tips desain pamflet yang menarik gitu ya Mas Prim ya. Karena Mas Prima ini bidangnya di segala desain ya guys. Jadi Mas Prima akan membagi ilmunya kepada kita semua tentang desain gitu ya Mas Prim. Ya FYI guys. FYI teman-teman, Mas Prima ini masih fresh graduate ya Mas Prim ya. Iya betul. Lulusan SMA tapi beliau sudah sangat top, sangat mantep di desainnya gitu ya Mas Prim ya. Oke. Terkait tadi ya terkait desain ya gitu. Karena kita desain itu pasti ada di sekeliling kita ya. Misal contohnya ini kita main desain baju ya kan, desain baju seperti ini. Nah ini ada lagi di sini Apa fungsinya ya gitu ya? desain kurma ya kan, desain kurma terkait kurma. Betul. Ya, kan? Kalau ini yang buat juga Mas Prima guys, Ya. kurma ini Mas Prima guys. Kalender ya kan, ini kalender termasuk desain juga loh guys. Jadi tanpa desain kalender kan nggak bisa bikin kalender begini. Kalau putihan ini aja kan Iya. kalian nggak bisa ya baca kalender ya guys ya. Sebelumnya apa sih Mas pengertian dari desain itu? Aku nggak tahu. Desain itu sih ya dari desain grafis ya. Desain grafis itu suatu bentuk komunikasi yang secara visual memanfaatkan tulisan, bentuk dan gambar yang sebagai media untuk menyampaikan pesan dan informasi seperti itu. Jadi, Kayak berita gitu ya Mas berarti ya? ya berita tapi ada gambarnya gitu. Oh iya berita ada gambarnya. Ini It's gambar itu design. penuh dengan informasi. Jadi kita Oh. paham gitu lah gambar. Fungsi utama dari desain sendiri itu apa Mas? Kalau Emang? fungsinya itu sih ada beberapa sih. Pertama itu ada sebagai media komunikasi tentu saja, yaitu kita mengkomunikasikan desain itu misal pamflet kalian ke masjid-masjid buat bulan hari ini kan misalkan ada pamflet nih banner yang tulisannya selamat menaikkan ibadah puasa gitu. Nah, berarti informasinya itu untuk mengingatkan kita pada ibadah bulan puasa Ramadan. Mengingatkan kita bahwa bulan ini kita berada di bulan Ramadan gitu ya Mas ya. Jadi desain itu punya penting fungsinya sebagai berkomunikasi. Oke, fungsi utama dari desain yang pertama yaitu komunikasi ya Mas ya, sebagai alat komunikasi biar kita nggak capek ngoceh kayak gini ya Mas ya. Oke. Terus ada lagi nih yang kedua yaitu sebagai Oh banyak ya Mas ya fungsinya. Oke, yang kedua apa Mas kedua Prim? media promosi. Tentu selain sebagai komunikasi, desain itu sebagai media promosi. Oh Contohnya iya. kan bisa ke jalan ada restoran gitu, ada promosi Beli satu. Iya beli satu ganti satu. Nah, buy one get one gitu ya Mas ya. Promosi produk gitu.
Oke, gitu ya Mas Prim. Terus ada lagi nggak Mas fungsinya? Ada lagi, yaitu tadi kan sebagai media Komunikasi, media promosi, terus yang kita itu sebagai media apresiasi seni gitu. Jadi hasil kita diapresiasi gitu. Jadi mengapresiasi seni desain kita. oh, jadi kayak menuangkan apa yang kita pikirkan dalam sebuah desain gitu ya Mas ya. Menuangkan apa yang kita pikirkan ke dalam sebuah desain gitu ya Mas ya. Terus Itu yang terakhir, ketiga. Yang terakhir ada lagi. Desain itu bisa sebagai hobi dan menghasilkan penghasilan. Oh, menghasilkan cuan ya guys ya, menghasilkan cuan. Jadi desain itu juga bisa menghasilkan cuan ya Mas ya, jelas. Kalau kita punya desainer sendiri pasti ada harganya ya Mas ya. Kita punya skill desain itu udah bisa sebagai media komunikasi, promosi, apresiasi seni, apalagi udah untuk bisa mendapatkan cuan. Yes, gitu. Minat nggak kalian nih para sobat deles untuk bisa mendesain? Nanti kalau kalian mau tanya setelah sesi ini, kalian mau tanya-tanya lagi, kalian bisa langsung hubungi Mas Prima ya guys. Ya gitu ya Mas. Ini ya bisa komen. Oh iya, bisa komen ya guys. Yang ingin kalian ketahui tentang desain, gitu ya Mas Prim ya. Oke, tadi fungsi utamanya desain ada 4 ya Mas Prim ya. Komunikasi, promosi, apresiasi, sama cuan hasilnya ya Mas Prim. Oke, setelah itu beri tips and triknya dong Mas. Oke, biar kita bisa membuat desain yang menarik gitu ya. Oke, jadi tadi kan sebagai intro desain itu apa ya kan, habis itu kita punya saya sendiri punya tips and trik, yaitu salah satu metode ya dari beberapa desain. Dalam metode desain yaitu adalah metode ATM. Apa itu ATM Mas? ATM yang ngasih uang dari sini. ATM itu enggak black card enggak Mas? Bukan, jadi bukan ATM itu ya guys. Jadi ATM itu singkatan dari amati, tiru, dan modifikasi. Wih, amati, tiru, dan modifikasi. Oh, jadi tipsnya itu Mas? 3 itu Mas? Tipsnya itu seperti ini. Jadi ini ya, punya gambar nih. Oh, ini bukan desainnya Mas Prima ya guys ya? Bukan ya, itu bukan. desain orang ya kan. Jadi gimana sih untuk mengimplementasikan metode ATM, amati, tiru, modifikasi kan? Dari desain ini kita amati dulu nih. Di sini ada apa? Nah, di sini ada orang cewek yang megang kopi kan, terus tentu saja di sini ada tulisan kopi gitu. Kita amati. Lalu kalian tiru. Kalau misalkan mau desain kan tiru aja nih. Ataupun jiplak. Oh, jiplak nanti mendapat pelanggaran Mas? Tapi tentu yang ketiga dimodifikasi tentunya. Oh, harus ada modifikasinya ya Mas ya? Terus diamati, ditiru, dan juga dimodifikasi yang nanti jadi seperti ini guys gitu. Ini desainnya Mas Prima guys. Iya. Jadi di sini kita menggunakan metode amati, tiru, modifikasi ya. Jadi di sini kita amati, di sini poin-poinnya ada apa aja gitu ya Mas ya? Ada apa? Cewek, orang cewek di sini, yang di sini yang di samping. Nah, kemudian kita tiru nih di sini, terus kemudian dimodifikasi di tengah, dan kemudian di sini kan tulisannya kopi kan. Nah, di sini tulisannya gelas. Jadi di sini itu persamaannya itu konsepnya sama, intinya konsepnya sama, tapi yang berbeda tujuannya. Gitu ya. Oh ya, selain dari amati, tiru, dan modifikasi tadi Mas, hal lain penting apa yang selain itu? Contohnya ini, kan pasti bingung, ini apa sih kotak-kotak gitu kan? Iya. Nah, kotak-kotak ini layout. Pastilah, aku juga bingung. Kotak-kotak ya kan. Jadi layout ini template gitu ya Mas layout? Template. Kalian mau desain kalian mau di seperti apa, modelnya seperti apa. Jadi sini ada 4 model yang biasa dipakai dalam desain di Instagram terus ya. Yang contohnya nanti seperti ini. Nah, ini sama nih. Ini modelnya, dan kemudian ini nanti hasilnya nih. Nah, implementasinya gitu ya Mas ya. Gitu. Misal di sini kita Deles Goes to School ya guys. Jadi Deles Goes to School. Terus kemudian ini ada gambarnya Deles sama elemen sekolah ya kan. Terus di sini ada informasi terkait workshop skill barista gitu. Nah, sini juga sama. Di sini kita ada headline, visual, dan body. Itu sebagai
ungkapan headline ini sebagai judul, kemudian visual ini sebagai gambar, dan body sebagai informasi. Oke. Ya, Jadi ini maksudnya 4 ini template-nya ya Mas ya? Iya. Tapi setiap komponen desainnya itu ada 3 ini ya Mas ya? 3 komponen, ada headline, judul, visual, gambar, sama body. Ya. Jadi kalian bisa nempatin headline-nya di atas, visualnya di tengah, sama body-nya di bawah. Ada lagi yang desain seperti ini di samping, guys. Pokoknya yang kayak gini ya guys ya. Aku tidak tahu. Gitu. Implementasinya kayak gini ya Mas Prim ya? Kalian bisa cek di feed Instagram kalau bisa mau bandingin ya kan, lebih banyak. Terus ada lagi layout itu punya manfaat sih. Manfaat layout itu yang Apa, Mas? pertama berguna untuk mengatur keseimbangan ataupun keharmonisan dalam pamflet gitu. Jadi tertata gitu. Kalau kita desain itu pasti gak asal taruh ini taruh itu. Oh, gitu. jadi ya nggak asal-asalan kayak aku ya Mas ya? Nah nanti kalau diri kita yang desain pasti ini estetik gitu. Belum tentu kalau orang lihat itu jelas Estetik. kebaca, iya belum estetik gitu. Oh iya. Jadi nggak asal-asalan ya guys ya. Desain itu juga ada ilmunya ya pastilah. Semuanya itu ada ilmunya. Tertata gitu kan. Nah, kalau aku yang desain pasti alay. Aku loh guys. Apa ini namanya ngedit video aja ya. Kalau aku yang ngedit itu pasti alay jadinya. Tapi kalau Mas Prima yang ngedit nggak bakalan alay. Jadi ya Mas Prima. Iya. Kita review ulang tips and trick cara membuat desain pamflet yang menarik. Yang pertama yang kita harus tahu apa fungsinya dulu ya. Jadi desain itu fungsinya sebagai alat komunikasi, apa lagi Mas? Sebagai alat Promosi, terus apresiasi seni, apresiasi apa yang ada di dalam otak kita. Kemudian yang terakhir yaitu menghasilkan cuan. ya dapat menghasilkan cuan. Tipsnya yaitu pakai caranya Mas Prima ada 3 ATM ya guys, jangan lupa ATM. ATM yang disukai para kaum aku. ATM adalah apa Mas? Amati, tiru sama modifikasi. Oke, selain itu ada lagi yang terpenting yaitu dilihat dari layoutnya ya Mas ya. Layoutnya ada 3 ini, 3 macam, tapi yang terpenting dalam komponen poinnya adalah 3. Ada 3 ya Mas ya. Headline atau judulnya pasti ya. Terus visualnya atau gambarnya. Harus ada gambar. Kalau nggak ada gambar nggak menarik. Aku aja kalau baca nggak ada gambarnya nggak aku baca guys. Betul. Terus yang terakhir apa Mas? Body. Informasi yang disampaikan gitu ya Mas ya. Guys, selamat berbahan. Jangan lupa DM kami untuk mendapatkan voucher gratisnya. Sorenya sudah ya guys ya. See you untuk sore besok. Hari Minggu kita tetap ngadain live ya guys. Jangan lupa join terus live-nya kita setiap hari di bulan Ramadan ini. Bye bye.